TKI yang seharusnya jadi pahlawan devisa kini berubah jadi ancaman bagi warga Jepang. Sebuah geng misterius dipenuhi oleh pekerja migran Indonesia tiba-tiba muncul, menebar ketakutan hingga memicu keresahan publik. Tapi apa sebenarnya yang memicu mereka bergerak? Apakah ada alasan tersembunyi di balik tindakan berani mereka? Kisah ini bukan sekadar tentang kriminalitas, ini tentang harga diri yang diinjak-injak. Apa yang terjadi di balik layar ini lebih besar dari sekadar geng jalanan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, keberadaan tenaga kerja Indonesia, TKI, di Jepang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, mengingat interaksi yang terjadi antara warga negara asing, terutama Indonesia, dan masyarakat Jepang yang memiliki budaya yang sangat berbeda. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, perhatian terhadap TKI di Jepang meningkat secara negatif. Ini disebabkan oleh munculnya kelompok gangster yang berasal dari kalangan TKI, yang dikatakan telah meresahkan warga setempat. Berita tentang hal ini ramai dibicarakan di media sosial dan menjadi topik hangat di kalangan netizen, baik di Indonesia maupun Jepang. Tidak dapat dipungkiri, kejadian ini mencoreng nama baik warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, dan menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat internasional memandang para pekerja migran asal Indonesia. Fenomena gangster yang terdiri dari TKI di Jepang pertama kali mencuat melalui media sosial, di mana sebuah akun anonim menyebarkan berita tentang kegiatan sekelompok TKI yang berkumpul dan melakukan tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Mereka disebut-sebut membentuk kelompok yang dikenal dengan nama Pemulih Harga Diri atau PHD. Nama ini, meskipun terdengar ironis, mengandung makna bahwa anggota kelompok tersebut merasa perlu memulihkan harga diri mereka yang dianggap direndahkan oleh masyarakat atau lingkungan tempat mereka bekerja. Banyak netizen yang memperdebatkan alasan dibentuknya geng tersebut, dengan beberapa pihak yang berpendapat bahwa geng ini terbentuk karena adanya perlakuan diskriminatif dan tekanan psikologis yang dialami oleh para pekerja migran di Jepang. Namun, di sisi lain, keberadaan geng ini justru memperburuk citra para TKI di mata publik Jepang dan dunia. Salah satu insiden yang paling mencolok terjadi di Osaka, di mana sekelompok TKI terlihat berkumpul di tempat umum dan menghalangi jalan para pejalan kaki. Kelompok ini juga diketahui merokok dan membuang sampah sembarangan, sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebersihan dan ketertiban yang dijunjung tinggi di Jepang. Video dari kejadian ini menjadi viral dan menimbulkan reaksi keras dari warga Jepang yang merasa resah dengan kehadiran gangster tersebut. Reaksi negatif tidak hanya datang dari warga lokal, tetapi juga dari warga Indonesia yang merasa malu dengan perilaku para anggota geng ini. Banyak yang khawatir bahwa ulah sekelompok kecil orang ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat Jepang terhadap seluruh komunitas TKI di negara tersebut. Munculnya geng TKI ini tidak bisa dipisahkan dari faktor-faktor sosial yang lebih luas, terutama terkait dengan kondisi kerja para TKI di Jepang. Jepang selama ini dikenal sebagai negara dengan disiplin kerja yang tinggi dan standar hidup yang ketat. Banyak pekerja asing termasuk TKI merasa bahwa mereka harus bekerja dalam kondisi yang penuh tekanan, dengan jam kerja yang panjang dan ekspektasi yang sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, dilaporkan bahwa para pekerja migran ini mengalami perlakuan yang tidak adil, termasuk diskriminasi dan kekerasan verbal dari rekan kerja maupun atasan mereka. Kondisi ini, jika terus berlarut-larut tanpa ada solusi yang jelas, dapat mendorong sebagian pekerja migran untuk mencari pelarian dalam bentuk solidaritas kelompok, seperti yang terlihat pada kasus geng PHD ini. Apa yang menarik dari kasus ini adalah bagaimana narasi yang berkembang di kalangan anggota geng